Istilah Merdeka Belajar tentu sudah tidak asing lagi di telinga saudara-saudara sekalian. Sebab, istilah ini sudah sering diperbincangkan setelah Kemendikbud memperkenalkan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka sebagai pengganti Kurikulum 2013. Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, sebagai upaya untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Artinya, siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi, bukan berarti siswa tidak belajar lagi ya. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua peserta didik di Indonesia. Untuk itu, tujuan Merdeka Belajar selain menghadirkan peserta didik yang bermutu tinggi, program Merdeka Belajar juga memiliki tujuan lain. Adapun tujuan Merdeka Belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. Yang kedua, memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Kemudian yang keempat, menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka serta tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan diri masing-masing. Kemudian yang kelima adalah mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran di pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kurikulum Merdeka juga memiliki sebuah konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran yang dipilih yaitu konsep Merdeka Belajar. Konsep tersebut digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebenarnya terinspirasi dari konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia, pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga didasarkan pada dasar kemerdekaan yang dikenal dengan istilah sistem amun, yaitu melarang adanya hukuman dan paksaan pada peserta didik karena hal tersebut dapat mematikan jiwa merdeka dan kreativitas mereka. Dari konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim akhirnya mencanangkan konsep Merdeka Belajar sebagai proses kebijakan baru di Kemendikbud. Dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini, baik guru maupun siswa diharapkan memiliki jiwa yang bebas dalam hal mengembangkan dan mengeksplorasi potensi, bakat, dan kemampuan diri sendiri tanpa terkekang oleh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dalam Merdeka Belajar. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam kegiatan Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi. Pengaruh teknologi pada lingkungan pendidikan tidak dapat terelakkan. Maka dari itu, hadirnya Merdeka Belajar sebagai langkah awal yang strategis untuk menjunjung lingkungan pendidikan agar lebih adaptif terhadap era revolusi 4.0. Selain itu, lingkungan pendidikan yang difasilitasi oleh teknologi juga dapat menjadi tempat bertumbuhnya keleluasaan berpikir, keberanian, berinovasi, dan meningkatkan kemampuan menganalisis suatu resiko secara tepat. Yang kedua, kerjasama lintas pihak. Langkah berikutnya yang harus dilakukan dalam melaksanakan konsep Merdeka Belajar adalah kerjasama lintas pihak.
Dalam hal ini, kerjasama lintas pihak yang dimaksud adalah suatu sekolah bekerja sama dengan sekolah lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kerjasama ini penting untuk dilakukan di era teknologi untuk meningkatkan kesadaran dalam belajar dan saling membantu dalam memperbaiki kemampuan dan sumber daya. Yang ketiga yaitu urgensi data. Kemendikbud memiliki andil dalam menyediakan sumber daya dan sarana yang unggul. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan yang dicanangkan seperti mempersiapkan guru dalam menghadapi sistem mengajar dengan menggunakan teknologi. Ada 7 komponen Merdeka Belajar yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian dari program tersebut. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah komponen dalam Merdeka Belajar yang berkaitan dengan cara siswa membangkitkan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua adalah inquiry. Inquiry artinya siswa mencari dan menyelidiki sendiri pengetahuan yang ingin diketahuinya. Komponen inquiry Merdeka Belajar ini dapat membuat siswa berpikir secara kritis dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu bertanya. Dalam hal ini, siswa akan dibiasakan untuk berani bertanya mengenai hal pelajaran ataupun konsep yang belum diketahuinya. Yang keempat yaitu learning community. Learning community artinya siswa tidak hanya bekerja secara individu, tapi juga bekerja sama dengan orang lain sehingga dibentuk ide dan pengalaman. Yang kelima yaitu modeling. Modeling dari komponen Merdeka Belajar adalah contoh atau model yang bisa diikuti siswa saat mengerjakan sesuatu, seperti hasil karya seni, narasumber, dan lainnya. Yang keenam yaitu refleksi. Kegiatan refleksi Merdeka Belajar bertujuan membuat siswa merefleksikan atau merenungkan apa yang sudah dipelajari. Terakhir yaitu authentic assessment. Kemampuan dan juga keterampilan yang sudah dimiliki oleh siswa akan diukur dan juga dinilai. Hasil penilaian akan berbeda-beda setiap jenjang pendidikan.